Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap semangat dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi fikih kelas 9 bab 1 tentang penyembelihan. Dan sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah 1. Mengidentifikasi ketentuan dalam menyembelih binatang. Yang kedua, mendeskripsikan tata cara penyembelihan binatang. Yang ketiga, menerapkan tata cara menyembelih binatang. Yang keempat, menyusun laporan tata cara penyembelihan binatang. Yang kelima, mendemonstrasikan tata cara penyembelihan binatang. Anak-anak hebat, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang ada pada gambar tersebut? Sekarang kita memasuki materi yang pertama tentang pengertian penyembelihan. Anak-anak hebat, ada beberapa pengertian penyembelihan binatang, tetapi pada dasarnya adalah sama. Di antaranya adalah 1. Penyembelihan ialah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Pengertian yang kedua, penyembelihan adalah memotong tenggorokan atau tempat perjalanan makan dan minum dengan maksud untuk melenyapkan nyawa atau roh binatang. Dan yang ketiga, penyembelihan adalah perbuatan yang menyebabkan kematian yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya dengan menggunakan alat yang tajam sesuai dengan syariat Islam. Anak-anak hebat, kesimpulan dari beberapa pengertian tentang penyembelihan di atas adalah sebagai berikut. Penyembelihan ialah melenyapkan nyawa atau roh binatang yang halal. Yang kedua, penyembelihan ialah dengan cara memutus jalan makan, minum, atau kerongkongan, dan nafas atau tenggorokan. Yang ketiga, penyembelihan dengan alat yang tajam. Dan yang keempat, penyembelihan harus sesuai dengan syariat Islam. Sekarang yang kedua, dasar hukum penyembelihan. Anak-anakku yang berbahagia, binatang yang halal bisa menjadi haram untuk dikonsumsi jika matinya tidak melalui proses yang benar sesuai dengan syariat, yakni melalui proses penyembelihan. Kemudian, penyembelihan binatang tidak sama dengan mematikan. Perbedaannya adalah, mematikan binatang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dipukul, disabet dengan senjata tajam, disiram dengan air panas atau dibakar. Namun, cara-cara tersebut tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan termasuk tindakan yang sangat kejam. Kemudian, dasar hukum penyembelihan binatang. Dasar hukum penyembelihan binatang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Hurrimat alaikumul maitatu wattamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi.
wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dakkaitum wa ma dubiha 'alan nusbi wa an tastaqsimu bil azlam. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, binatang yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Kemudian, dasar penyembelihan hewan terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya dari Sadati Ibnu Aus, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan supaya berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apabila kamu hendak menyembelih, sembelihlah dengan baik. Dan hendaklah mempertajam pisaunya dan memberikan kesenangan terhadap binatang yang disembelih. Yang ketiga, rukun penyembelihan. Anak-anak hebat, ada beberapa rukun dalam menyembelih binatang. Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Yang kedua, hewan yang disembelih. Kemudian yang ketiga, niat penyembelihan. Dan yang keempat atau D, alat untuk menyembelih. Selanjutnya, syarat penyembelihan. Anak-anak hebat, adapun syarat-syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi yaitu sebagai berikut. Syarat penyembelihan bagi orang yang menyembelih. Yang pertama, syaratnya adalah beragama Islam atau ahli kitab. Syarat yang kedua, menyebut nama Allah SWT. Syarat yang ketiga, berakal sehat. Dan syarat yang keempat, sudah mumayyiz. Kemudian, syarat binatang yang disembelih. Syarat binatang yang disembelih adalah sebagai berikut. A. Binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Binatang darat yang mati bukan karena disembelih, berarti sudah menjadi bangkai. B. Binatang yang akan disembelih adalah binatang darat yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Kemudian, niat penyembelihan. Anak-anak hebat, niat penyembelihan yang benar ialah semata-mata ingin mengkonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya dengan menyebut nama Allah SWT saat melakukan penyembelihan binatang tersebut. Sebagaimana yang tertulis dalam firman surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Anak-anak hebat, sekarang tentang syarat alat untuk menyembelih binatang. Syarat alat untuk menyembelih binatang adalah sebagai berikut. Yang A, alat tersebut harus tajam. Tidak boleh tumpul dan tidak boleh runcing. Kemudian, alat tersebut terbuat dari besi, baja, bambu, batu, atau kaca. Kemudian syarat alat yang terakhir adalah alat tersebut bukan berupa gigi, bukan berupa tulang atau kuku. Anak-anak hebat, yang harus diperhatikan dalam penyembelihan adalah A. Berbuat baik terhadap binatang. Penyembelih hewan dilarang untuk menyakiti hewan yang akan disembelih, baik ketika akan menyembelih maupun saat proses menyembelih. Yang B, hewan yang masuk kategori makdur alaih atau yang dapat disembelih lehernya, hendaknya diputus saluran pernafasannya.
saluran makanan dan minuman, dan 2 urat yang berada pada 2 sisi leher yang mengelilingi tenggorokan. Sedangkan hewan dalam kategori ghairu maqdur alaih atau yang tidak dapat disembelih lehernya, maka penyembelihannya dilakukan di mana saja dari badannya, asalkan hewan itu mati karena luka tersebut. Kemudian, yang harus diperhatikan dalam penyembelihan adalah membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya, memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan tersebut untuk memudahkan penyembelihan. Yang keenam, kewajiban dalam menyembelih. Anak-anak hebat, perhatikan gambar tersebut. Penyembelih wajib menyembelih bagian tubuh pada leher bagian atas, atau al-haq, atau leher bagian bawah, atau al-labah. Karena kedua tempat inilah tempat berkumpulnya urat-urat yang membuat hewan cepat mati dan tidak menyakiti hewan. Kemudian, untuk saluran pernafasan atau al-hulqum, saluran makanan dan minuman atau al-mari harus terpotong sekaligus dan tidak boleh dengan 2 kali pemotongan ataupun jangan sampai masih tersisa dari al-hulqum dan al-mari. Jika sampai 2 kali pemotongan atau lebih, maka hewan sembelihan hukumnya menjadi haram untuk dimakan. Sekarang tentang sunnah dalam menyembelih. Anak-anakku yang berbahagia, ada beberapa sunnah dalam menyembelih hewan. Yang A, sunnah tersebut adalah binatang dihadapkan ke kiblat. B, menyembelih pada bagian pangkal leher binatang, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat putus. Yang C, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Kemudian, sunnah selanjutnya adalah memotong 2 urat yang ada di kiri kanan leher agar binatang tersebut cepat mati. Sunnah selanjutnya, binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya, supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya. Kemudian, membaca basmalah, membaca sholawat Nabi, dan terakhir, mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Sekarang, tentang tata cara menyembelih binatang. 1. Cara menyembelih binatang dengan cara tradisional, yaitu penyembelihan dengan menggunakan alat tradisional, misalnya dengan pisau, bambu, atau batu yang tajam. Tata cara menyembelih binatang secara tradisional adalah A. Menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Selanjutnya, peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih harus disiapkan terlebih dahulu. Yang C, binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat dengan lambung kiri berada di bawah. D, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. E, kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Dan tata cara yang terakhir adalah mengucap basmalah, kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutus jalan makan, jalan minum, jalan nafas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang. Cara menyembelih binatang secara mekanik, yaitu penyembelihan dengan menggunakan mesin atau dengan alat modern. Tata caranya adalah sebagai berikut. A. Mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. B. Memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas, sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri. C.
Dengan mengucap basmalah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelian dengan mesin yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan yang D, penyembelihan binatang dengan alat mekanik dibolehkan dan halal dagingnya, asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelian. Anak-anak hebat, binatang yang termasuk ghairu maqdur alaih adalah binatang buruan dan binatang ternak yang karena suatu hal menjadi liar atau sebab darurat lain yang dihukumi seperti binatang buruan. Binatang dalam keadaan seperti ini, maka disembelih di bagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun selain tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat proses kematiannya. Anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini, silakan dikerjakan tugas sebagai berikut. Yang pertama, di saat kamu pulang dari madrasah, tiba-tiba ada ayam tersambar mobil, sehingga mengalami sakaratul maut. Pertanyaannya, tulislah langkah apakah yang segera kamu lakukan. Pertanyaan yang kedua, Pak Ahmad mempunyai kambing yang sedang bunting. Ketika digembala, terjatuh di sebuah jurang. Dengan sangat terpaksa, kambing bunting tersebut harus disembelih. Pertanyaannya, bagaimana anak kambing yang masih dalam kandungan? Apakah harus disembelih? Berikan alasan secukupnya. Demikian anak-anak pertemuan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap rajin belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.